Dari berbagai kasus yang terjadi seperti konflik ibadah di Bekasi, kekerasan akibat perbedaan keberagaman, dan perang antar suku di Jayawijaya, kita bisa melihat bahwa tantangan integrasi sosial di negara Indonesia masih cukup besar. Permasalahan muncul karena kurangnya toleransi, rendahnya kesadaran akan keberagaman, serta lemahnya komunikasi antar kelompok sosial. Banyak yang lupa bahwa Indonesia ini dibangun di atas pondasi perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan latar belakang budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun di balik semua itu, masih ada harapan. Upaya mediasi, dialog lintas agama, dan peran tokoh masyarakat membuktikan bahwa perdamaian tetap bisa diwujudkan. Selama kita menjunjung nilai Pancasila, menghormati perbedaan, dan memegang erat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan bangsa ini akan tetap kokoh. Bayangkan Indonesia tanpa keberagaman. Tak ada batik dari Pekalongan, tak ada tari saman dari Aceh, tak ada ritual adat dari Papua. Semuanya akan terasa hampa. Justru dari perbedaan itulah Indonesia berdiri tegak, seperti yang dijelaskan oleh Parhaini dan kawan-kawan tahun 2023. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, bahasa, dan identitas yang menjadi ciri khas serta kekuatan bangsa. Ciri-ciri ini membedakan satu suku dengan yang lain, tapi di sisi lain justru menyatukan mereka dalam kebangsaan yang sama sebagai bangsa Indonesia. Lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah berpadu dalam satu tanah air. Keberagaman bukan sekedar budaya, tapi bukti bahwa kita mampu hidup berdampingan dengan damai meski berbeda keyakinan. Di era sekarang, integrasi nasional nggak cuma diuji lewat perbedaan di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Media sosial bisa jadi jembatan untuk menyebarkan kebaikan, tapi juga bisa memecah kalau disalahgunakan. Satu komentar bisa mempererat, tapi juga bisa menyalakan kebencian. Kita, generasi muda, punya tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan itu. Mulai dari hal kecil, seperti menghargai teman yang beda agama, gak gampang ngejudge, ataupun gak nyebar hoaks. Karena dari hal-hal kecil itu, tumbuh kebiasaan besar yaitu toleransi. Kalau kita saling memahami, saling ngejaga, dan saling ngedukung, gak akan ada lagi ruang buat perpecahan. Indonesia butuh anak muda yang berani bersuara untuk damai, bukan ikut arus kebencian. Perubahan gak datang dari wacana, tapi dari aksi yang nyata. Integrasi nasional bukan cuma urusan pemerintah, itu tanggung jawab kita semua, keluarga, sekolah, masyarakat. Ketika ada daerah yang berkonflik, jangan cuma diam, tunjukkan kepedulian, karena satu luka di bagian negeri ini juga luka bagi seluruh bangsa. Sekolah bisa jadi tempat menanamkan nilai kebersamaan, keluarga bisa jadi pondasi toleransi pertama, komunitas bisa jadi wadah gotong royong tanpa melihat siapa dan dari mana asalnya. Selama kita tetap menanamkan nilai-nilai saling menghormati, bangsa ini gak akan mudah goyah. Kita berbeda bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Persatuan bukan tentang menyeragamkan, tapi tentang berjalan bersama dalam perbedaan. Mari jadikan keberagaman bukan sekedar slogan, tapi napas dalam setiap langkah kehidupan. Karena Indonesia lahir bukan dari satu warna, tapi dari campuran beribu warna yang berpadu jadi indah. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya tulisan di lambang negara, tapi semangat yang harus hidup di hati setiap anak bangsa. Sebab kekuatan Indonesia bukan pada keseragamannya, melainkan pada kemampuannya untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Kita mungkin lahir dari tanah yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang berbeda, dan beribadah dengan cara yang berbeda. Tapi kita semua punya satu nama, yaitu Indonesia. Dan selama kita ingat itu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memecah persatuan bangsa ini. Indonesia yang beragam, tapi tetap satu.